Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah kaifiyah atau cara yang bisa kita lakukan untuk membuat baju penarik uang atau penarik rezeki. Insya Allah barakah ayat Al-Quran yang dibacakan pada baju tersebut, maka baju itu bisa menjadi penyebab datangnya rezeki yang dalam hal ini keuangan. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan tentu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dalam menyampaikan penjelasan ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir, di mana kitab ini disusun oleh Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang melakukan kaifiyah ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan semua urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min khawasiha kama qala ba'dul ulama, dan diantara khasiat membaca surat Al-Qadar, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, anna man qara'aha sittan wa thalathina marratan ala ma'in, bahwa barang siapa yang membacanya sebanyak 36 kali lalu ditiupkan pada air, warasya bihi thawban jadidan wa labisahu, lalu air itu diciprat-cipratkan atau dalam bahasa Maduranya ketes-ketesaki pada baju yang masih baru, walabisahu, kemudian baju itu dipakainya, lam yazal fi sa'ati rizkin madamat thawbu alaih, maka yang bersangkutan senantiasa dalam keluasan rizki atau kejembaran rizki, madamat thawbu alaih, selama baju itu dipakainya. Jadi diantara khasiat membaca surat Al-Qadar, jika surat tersebut dibaca sebanyak 36 kali lalu ditiupkan pada air, dan air tersebut lalu diciprat-cipratkan pada baju yang masih baru, yang belum pernah dipakai dan belum pernah dicuci, kemudian baju itu dipakainya, misalnya dipakai dalam berdagang atau dipakai dalam bekerja ke kantor atau lainnya, maka insya Allah yang bersangkutan akan mendapatkan rezeki yang banyak, yang melimpah serta penuh barokah. Nah, disarankan pada saat membacanya yang bersangkutan dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan punya wudhu, dan dibacanya sesudah melakukan sholat sunat. Nah, insya Allah di akhir video ini akan saya terangkan cara membuatnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, dalam kitab ini juga diterangkan, wa wujida bi khatti ba'dil ulama, dan ditemukan sebuah tulisan dari sebagian para ulama, anna man qara'a suratal qadari wa suratal ikhlas asyra marratin ala ma'in tahirin, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, masing-masing 10 kali, lalu ditiupkan pada air yang bersih, yang suci, wa nadhaha bihi thawban jadidan,
Lalu air itu diciprat-cipratkan pada baju yang masih baru, yang belum pernah dipakai dan belum pernah dicuci. Lalu baju itu dipakainya, ya dipakai dalam bekerja di kantor misalnya, atau dipakai dalam berdagang atau bekerja lainnya. Lam yazal labisuhu fi arghadi 'aishin ma dama ats-thawbu 'alaihi. Maka yang bersangkutan itu senantiasa berada dalam kemakmuran hidup, fi arghadi 'aishin, selama baju itu dipakainya. Artinya baju tersebut bisa menjadi penyebab datangnya rizki atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, disarankan dalam membacanya itu yang bersangkutan dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, dan dibaca setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Jadi caranya, pertama kita melakukan sholat sunat hajat misalnya 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah itu lalu membaca sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu lalu bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua juga 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, ini tidak usah menyebut satu-satu namanya. Yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup mengatakan Fatihah. Yang keempat saya khususkan pada semua pemilik ijazah dari kaifiyah ini Al-Fatihah, begitu. Dan yang kelima dikhususkan untuk hajat kita, misalnya semoga dengan barokah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberiku rizki yang barokah, yang maslahah, yang melimpah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, Al-Fatihah, dan lain sebagainya sesuai dengan hajat yang bersangkutan. Setelah itu lalu membaca surat Al-Qadar sesuai dengan ketentuan yang ditentukan tadi dalam kaifiyah yang pertama dan kaifiyah yang kedua. Lalu baju itu dipakainya dalam bekerja atau dalam berusaha. Maka insya Allah yang bersangkutan akan mendapatkan rezeki yang barokah, yang melimpah, yang maslahah, yang tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita, dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.